Ya, aku sudah tidak dibutuhkan lagi. Gak apa-apa lah. Ya Allah, aku hidup gak pernah punya settingan. Sumpah, aku udah gak sama Bang Amar, sumpah. Hola Messinya kata nih Besti, gonjang ganjing hubungan asmara Amar Zoni dan juga Camelia akhirnya diklarifikasi langsung nih sama Camelia. Meskipun sayang pernyataannya kayaknya banyak membuat fans keduanya kecewa lantaran dalam keterangannya yang diduga tengah melakukan siaran langsung sambil menjawabi pertanyaan netizen ini menegaskan kalau isu kandas hubungannya dengan Amar itu benar adanya. Bahkan diduga geram, ia pun bahkan menyebut kalau ia telah tak dibutuhkan lagi. Duh, ini maksudnya diduga cuma dimanfaatkan doang kah? Putus, sudah putus aku. Putus. Yang putusin Bang Amar, bukan aku. Ya, Bang Amar, mau aku unjukin suratnya? Nggak mungkin aku unjukin suratnya. Nggak mau aku berhubungan sama aku. Gitu, dan dia juga nggak mau aku ikut campur lagi tentang kasusnya dia. Karena kan emang udah selesai kan, sidangnya, saksinya dari aku, dari Bu Titi udah selesai gitu. Jadi Bang Amar pun juga tidak mau lagi sama Bu Titi. Jadi jangan nanya lagi. Oh, ya aku sudah tidak dibutuhkan lagi. Gak apa-apa lah. Ya Allah, aku hidup gak pernah punya settingan. Sumpah, aku udah gak sama Bang Amar, sumpah. Ya, sebelumnya Camelia dan Ibu Titi yang kerap disebut ibu angkat Amar Zoni kini memang diduga telah dilarang oleh Amar untuk ikut berkomentar terkait perkara yang tengah ia jalani. Namun John menyebut kalau untuk wawancara bisa kepadanya sebagai kuasa hukum atau bisa juga kepada keluarga seperti Aditya, sang adik kandung dari Amar Zoni, yang pasti bukan orang lain katanya, yang diduga bisa membangun opini Besti. Nah, diduga kecewa berat Camelia yang sempat meminta agar Amar tidak dibully lantaran ia sudah ikhlas. Namun dalam video yang beredar ia pun diduga mentertawai saat diduga menjawabi komentar warganet yang diduga menganggap Amar sudah narkoboy sombong. Aduh, Ganggu aku sama Bu Titik lagi. Bu Titik juga sudah dibuat surat pernyataan kalau Amar itu ngesel nggak dok? Udah berjuang sampai segitu? Enggak, ikhlas. Kita kalau menanam kebaikan akan datang lagi kebaikan buat kita. Aku sih sebenarnya kalau masalah menolong, aku benar-benar ikhlas sama sekali. Aku nggak minta balikin segala, balikin lo gini. No, rezeki udah Allah yang ngatur. Mungkin dengan jalannya aku sama Bu Titi, kita bantu Amar tulus, niat tulus pokoknya tanpa balasan apapun dari Amar. Tapi kalau emang sudah keputusan Bang Amar ini, gue menghormati, makanya gue santai-santai aja. Tapi kalau udah selesai dengan gue sama Amar, lu jangan ganggu-ganggu gue ya. Gue juga punya kehidupan lain ya nggak. Aku sudah punya kehidupan lain yang alhamdulillah happy gitu, bahagia. Jadi nggak usah. Kalau ikhlas jangan emosi. Gue emosi bukan karena duitnya yang udah gue abisin buat Bang Amar. No, gue emosinya, gue kan dari tadi gak emosi. Gue tiap hari, lo tahu gak Sagita, gue tiap hari diteror mulu, 5 menit sekali diteror. Bilang gak lo di WhatsApp kalau lo udah putus? Bilang gak lo kalau di live lo udah putus? Bilang gak lo kalau Amar tuh mutusin gue? Ya sekarang gue udah bilang nih, kan dari tadi gue masih ngumpet-ngumpet. Iya, yang mutusin Bang Amar. Bang Amar bikin surat pernyataan dong. Kalau putusnya gara-gara Amar yang mutusin, iya, yang putusin Bang Amar. Dan Bang Amar sudah buat surat pernyataan kalau tidak lagi berhubungan sama saya. Oke? Jadi lo sekarang udah ya netizen gak usah pakai nanya. Gue live ini cuman ya gak sama adik lagi dong. Jadi gue live ini juga bukan karena ngomongin Amar aja, kan live boleh sama siapa aja ya dong. Sekarang gue live cuman mau fokus sama kerjaan gue sama Arumis. Narkoboy aja sombong. Sakit hati banget ya, banget lah. Jadi lo gak usah ganggu-ganggu gue lagi. Sekali lagi lo ganggu-ganggu gue WhatsApp gue sebarin siapa lo. Lihat aja. Gue udah gak mau peduli tentang Amar. Gak akan gue datang ke sidang. Tidak akan pernah gue datang ke sidang. Tidak. Barang-barang Bang Amar sudah diambil sama Adit semalam. Aku sudah balikin semuanya. Tidak ada yang tersisa satupun di rumah aku. Oke? Ya, jadi aku mohon maaf kalau aku ada salah-salah selama ini
ini jalan terbaik buat kita berdua gitu. Oke, dan aku ikhlas, aku nggak akan, maksudnya gimana ya, wah dokter tolong jangan ngaku-ngaku sebagai ibu angkatnya, dan Bu Titi dan saya tidak berhak lagi untuk mengomentari tentang kasusnya Bang Amar. Yang pasti kita sama Bu Titi tapi tetap mendoakan. Ya, kubu Amar Zoni sebelumnya memang menyebut kalau kubunya akan lebih fokus untuk persidangan yang kini juga akan memasuki tuntutan dan ingin kondusif. Terlebih Amar pun memesankan kepada kuasa hukumnya untuk menyampaikan kalau ia diperlakukan dengan baik. Terlebih pembinaan yang ia dapatkan juga telah membantu untuk ia lebih disiplin dengan waktu. Karena itu kan masalah pribadi, kami nggak tahu. Kalau kesepakatan biasanya ada kepolisian apa ada Amar kesepakatan dengan Bu Dokter, saya nggak tahu, karena kami semua mengurus masalah hukum aja. Ya karena ada dari penyampaian dari Amar, ya kan, dan ada adik-adiknya juga tadi, ya kami cuma menyampaikan ke media. Mungkin sementara ini yang boleh berbicara tentang perkara Amar ini adalah adiknya Duni. Jadi kalau yang pihak lain, malah Amar mengucapkan terima kasih karena kita mau menjaga kondusif ke depannya supaya Amar fokus ke menunggu tuntutan, dan kemudian kami pengacara fokus ke pledoi, dan Amar juga akan menunggu juga fokus dia menunggu keputusan. Dan gitu juga kan ya Amar juga berpesan ke media bahwa selama ini kan dia di lapas diperlakukan dengan baik, dan alhamdulillah juga berkasi ke lapas di Pinang, ke Negeri di Lapas juga, bahwa kan dengan adanya hukuman yang ibaratnya ya pembinaan karakter lah, ya kan, seperti hukum disiplin yang diberikan pihak Lapas kan, ya itu kan udah memperbaiki terus karakter Amar selama ada dia lapas dengan yang berstatus high risk ini. Jadi ada juga manfaatnya gitu. Jadi manfaatnya dia bisa makin membina karakternya. Makin disiplin juga waktunya. Meski masih mengupayakan agar mendapat putusan terbaik untuk Amar Zoni, John yang terus mengupayakan melalui langkah hukum yang tak ingin ada opini atau komentar yang kemungkinan bisa mengganggu karena jadi nggak kondusif, termasuk dalam penyusunan pledoi nanti. Lalu benarkah hal tersebut karena Amar tengah dilanda kekhawatiran jelang putusan dan kemungkinan ia akan dikembalikan ke Nusa Kambangan, mengingat sebelumnya saat datang ke Jakarta statusnya hanya dipinjamkan yang akan dikembalikan. Putusan kan pasti ada, ya kan? Bisa aja divonis hukuman penjara, bisa aja bebas, bisa juga onslah, bisa juga meringankan, bisa juga rehabilitasi. Ya sekarang itulah kita mau membangun situasi yang kondusif dan tidak ada banyak komentar-komentar di luar yang nanti menurut kami ya nanti mengganggu lah situasi kita dalam menyusun pledoi apa gitu loh kan. Jadi itulah, jadi kita membangun kondisi ini supaya keputusan kan lebih enak, Amar juga lebih konsentrasi, dan lebih banyak berdoa dia sekarang, gitu kan, dia puasa, dia banyak berdoa, dia taat. Nah dia fokus ke itu aja, dan keluarganya juga begitu, karena namanya orang mau ada kita bebannya kan pasti berat, karena kan dia dibayangi hukuman berat, kemudian ya pasti semua orang yang menghadapi hukum pasti ada rasa kekhawatiran, rasa apa. Nah dia ini kan sekarang lagi berkonsentrasi masalah hukum kan gitu. Tapi kan pasti ada pertimbangan kan. Dan mereka ngambil keputusan kan, itu kan memberikan keputusan itu kan pasti kan ada pertimbangan-pertimbangan yang akan diberikan. Jadi kami ini kan tidak dulu, yang jelas pelayanan lapas di sini ini menurut kami juga sangat bagus. Baik itu masalah pakaiannya, masalah makannya, masalah sahurnya, kemudian masalah berbuka puasanya, kemudian pembinaan karakternya. Apalagi ini kan bulan Ramadan, lebih banyak diarahkan ke pembinaan karakter. Sementara ya apalah dulu kan gitu. Paling down dulu, karena kita mau menunggu
tuntutan dan keputusan. Yang pasti pilihan sudah diputuskan. Memilih tenang dan fokus juga bagus untuk Amar mengingat udah mau masuk putusan. Camelia pun menyebut ikhlas kena. Doakan aja keduanya bisa menemukan kebahagiaan masing-masing. Kalau memang jodoh kan gak kemana. Ya enggak sih Besti? Anyways, kalau kalian tim yang kecewa Camelia diputusin Amar atau tim yang mana nih Besti? Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.